Kami mohon perhatian hadirin, acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 25 Agustus 2021, kita akan mengikuti Studium Generale bersama dua pembicara. Yang pertama, Koordinator Mata Kuliah KU 4078 Studium Generale, Dr. Epin Saifuddin, MPD, dengan topik Pengantar Studium Generale. Dan yang kedua, Profesor Insinyur Emir Mauludi Husni, MSc, PhD, dengan topik Pengembangan Satelit dan Spacecraft Teknologi untuk Indonesia, dari desa sampai ke bulan. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Kepala Subdirektorat Bimbingan Konseling Direktorat Kemahasiswaan ITB yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Insinyur Henry Samsudin, MSc, PhD. Baik, terima kasih kepada Pak Nanan, pembawa acara, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka kuliah perdana KU 4078 Studium General hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi menjelang siang. Semoga kita semua pada pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat. Dan jika ada yang dalam kondisi kurang sehat, kita doakan semoga lekas pulih dan dapat segera beraktivitas kembali. Izinkan saya menyapa Sekretaris Institut Pak Wijaya, Kepala Biro Komunikasi dan Humas Bu Naomi, Direktur Kemahasiswaan ITB Pak Pras, Koordinator Mata Kuliah KU 4078 Pak Epin, dan seluruh dosen pengampu kuliah, tenaga kependidikan, dan asisten kuliah Studium General, seluruh pemirsa yang menyaksikan live streaming di YouTube ITB, dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa peserta kuliah KU 4078 Studium General yang saat ini hadir di ruang kelas virtual Studium General. Alhamdulillah, pada saat ini telah bergabung bersama kita rekan dan sahabat seperjuangan saya ketika di TPB, Profesor Insinyur Emir Mauludi Husni, MSc, PhD. Selamat pagi, Prof. Emir. Pagi. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan ini dan nantinya berbagi ilmu dan pengalaman kepada adik-adik mahasiswa peserta kuliah Studium General.
Biasanya kuliah kita ini dilaksanakan di Aula Barat, tapi dengan kondisi pandemik, sudah sejak 2 semester lalu kita laksanakan secara daring. Tercatat 800 mahasiswa yang telah mendaftar dan beberapa lagi waiting list karena kuota kelas sudah penuh. Alhamdulillah, kesempatan ini terbuka luas kepada seluruh pemateri untuk menebar kebaikan kepada adik-adik mahasiswa yang kita banggakan. Seperti tadi yang disampaikan, pada pagi hari ini akan ada 2 sesi paparan. Yang pertama, pengantar studium general oleh koordinator mata kuliah, Bapak Dr. Epin Saifuddin, dan kemudian dilanjutkan dengan kuliah umum oleh Profesor Emir Mauludi Husni. Profesor Emir nantinya akan berbagi ilmu sesuai dengan bidang keahlian beliau tentunya, dan pengalaman-pengalamannya kepada adik-adik mahasiswa tentang satu topik yang sangat menarik dan juga penting, yaitu pengembangan satelit dan spacecraft technology untuk Indonesia, dari desa sampai ke bulan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik peserta kuliah studium general yang saya banggakan, mengutip dari silabus perkuliahan kuliah studium general ini, kuliah ini dibuka bagi seluruh mahasiswa ITB yang ingin mencari inspirasi dari pengalaman dan pemikiran orang-orang tokoh-tokoh besar di Indonesia. Dari kuliah ini diharapkan dapat mendorong wawasan dan jiwa kebangsaan dari mahasiswa ITB agar kelak nantinya mereka dapat berpikir tentang bangsa dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari solusi atas tantangan bangsa yang akan dihadapi. Materi-materi yang disampaikan dalam 1 semester ini ditujukan agar memberikan wawasan kebangsaan dan visi pembangunan Indonesia bagi seluruh peserta kuliah. Kemudian membiasakan mahasiswa untuk melakukan diskursus mengenai realita dan idealita bangsa Indonesia. Kemudian melatih kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan gagasan dan ide dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kemudian membuka gambaran besar tentang masa depan Indonesia dan mendorong mahasiswa agar mampu menempatkan dirinya sebagai bagian solusi atas tantangan bangsa. Jadi luaran dari mata kuliah ini adalah kepekaan, kesadaran, dan keinginan untuk dapat memberikan yang terbaik untuk kemandirian bangsa. Baiklah, untuk tidak berpanjang lagi karena waktu kita sangat singkat, saya akhiri sambutan ini dan sekaligus membuka secara resmi kuliah perdana Studium General pada hari Rabu 25 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada pembawa acara. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama Studium Generale yang akan disampaikan oleh Koordinator Mata Kuliah KU 4078 Studium Generale, Dr. Epin Saifuddin, MPD, dengan topik Pengantar Studium Generale, yang sekaligus akan menjadi moderator pada materi kedua bersama Profesor Insinyur Emil Maulidi Husni, MSc PhD, dengan topik Pengembangan Satelit dan Spacecraft Technology untuk Indonesia, dari desa sampai ke bulan. Kepada Dr. Epin Saifuddin, MPD, kami silakan. Terima kasih Pak Nanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Henry, terima kasih sudah berkenan membuka kegiatan di hari ini di kuliah perdana Studium General. Kemudian yang saya hormati para dosen pengampu mata kuliah Studium General mulai dari kelas 01 sampai kelas 08. Kemudian yang saya hormati narasumber untuk pertemuan pertama, Prof. Emir. Terima kasih Prof. sudah berkenan untuk berbagi pengalaman, ide, gagasan, dan visi besar untuk Indonesia. Kemudian yang saya banggakan adik-adik mahasiswa, ya, peserta Studium General. Alhamdulillah sekarang sudah tercatat ada 645 orang yang ada di ruang Zoom. Kemudian mungkin ada beberapa yang streaming juga di YouTube. Dan saya sapa juga bagi halayak lain yang
mengikuti kegiatan Stadium General ini melalui channel YouTube. Oke, baik. Seperti yang disampaikan oleh Pak Nanan, bahwa pada kesempatan ini saya coba menjelaskan mengenai Stadium General, terutama bagaimana perkuliahannya sampai pada tugas-tugas dan lain sebagainya. Tadi sudah disinggung sebagian oleh Pak Henry ya, Pak Henry mengenai bagaimana perkuliahan Stadium General ini. Nah, mengenai perkuliahan ini tadi sudah disampaikan bahwa harapannya peserta dapat terbuka wawasan, kemudian bangkit semangat kebangsaannya, sehingga dapat berpikir mengenai persoalan yang dihadapi oleh bangsa serta tantangan yang akan dihadapi ke depan. Nah, mata kuliah ini tentu adalah mata kuliah yang lain dari biasa saudara terima ya, karena selama 14 pertemuan kurang lebih di dalam mata kuliah ini Anda sekalian akan diberi wawasan umum mengenai berbagai topik terkait dengan isu-isu kebangsaan, ekonomi, manajemen, bisnis, kemudian state of the art of technology and science, kemudian kebudayaan, kemanusiaan, serta tren global yang sedang mengubah dunia. Jadi mohon diikuti terus setiap minggu ya, sampai 14 kali pertemuan, karena akan banyak sekali informasi-informasi wawasan ya, terkait dengan berbagai isu aktual. Nah, perkuliahan ini akan menggunakan format kuliah umum ya, atau seminar untuk setiap pertemuannya. Di mana ketika sebelum pandemi biasa dilakukan di Aula Barat, tapi sekarang sudah 2 kali ya, sudah 2 tahun, mau 2 tahun ini secara virtual. Nah, kemudian beberapa nama pembicara serta tema diskusi ya untuk 14 pekan perkuliahan sudah disiapkan. Jadi siap-siap saja, setiap minggu akan ada ide-ide baru, akan ada pengetahuan-pengetahuan baru yang akan disampaikan oleh para narasumber. Nah, mengenai sasaran perkuliahan ya, ada beberapa target ya. Yang pertama tentu agar Anda memiliki pemahaman ya, serta mempunyai visi pembangunan Indonesia ke depan. Kemudian memberikan perspektif besar tentang Indonesia sehingga Anda sekalian mampu menempatkan diri sebagai solusi bagi tantangan maupun persoalan yang dihadapi bangsa. Kemudian melatih kemampuan dalam menyampaikan ide, gagasan, baik secara lisan, tulisan, maupun audiovisual. Nanti pada sesi setelah disampaikan materi oleh narasumber, Anda diberikan kesempatan untuk bertanya, untuk menggali lebih jauh ya ide-ide atau gagasan yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian melatih kemampuan untuk memahami keberagaman dan bekerja sama dalam tim. Saya kira sasaran perkuliahannya sangat relevan dengan begitu kompleksnya persoalan yang dihadapi bangsa ini. Nah, outcomes-nya adalah muncul kepekaan, kesadaran, keinginan, serta kemampuan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemandirian dan kemajuan bangsa Indonesia. Nah, terkait waktu dan tempat, perkuliahan ini dilaksanakan setiap hari Rabu, pukul 9 sampai 10.45 ya. 10.45 menggunakan platform Zoom meeting, kecuali apabila ada permintaan khusus dari narasumber, biasanya kuliah dialihkan ke hari Sabtu pukul 9 sampai pukul 11. Tentu dengan ada informasi sebelumnya. Ada 8 kelas untuk Stadium General di semester ini, mulai dari kelas 01 sampai kelas 08, yang masing-masing kelas diampu oleh seorang dosen. Saya sendiri mengampu di kelas 01, kemudian di kelas 02 ada Pak Ferry Susanto, kemudian di kelas 03 ada Pak Umar Hayam, di kelas 04 ada Pak Adengkus Kusnadi, selanjutnya di kelas 05 ada Pak Ridwan Fauzi, dan di kelas 06 ada Pak Henry Samsudin yang tadi sudah membuka. Kemudian di kelas 07 ada Pak Sony Rustiadi, dan di kelas 08 ada Pak Prasetyo Aditama.
Nah, mengenai tugas, ujian, dan penilaian ya, yang diterapkan di mata kuliah ini, untuk tugas ya, itu ada setiap hari atau setiap pertemuan ya, setiap pertemuan yakni di mana peserta secara pribadi membuat resume atas topik atau atas materi yang sudah disampaikan oleh narasumber, dan tidak diperkenankan untuk melakukan salin tempel serta hal-hal lain yang melanggar norma akademik di ITB. Kemudian resume dibuat di tik dan dikirimkan melalui email. Silahkan dicatat ya, jangan sampai keliru karena beberapa kesempatan ada yang salah alamat emailnya, akhirnya tidak terekap dan itu berdampak pada penilaian di akhir. Jadi alamat emailnya pengkar@kemahasiswaan.itb.ac.id ya. Selambat-lambatnya pukul 23.59 di hari yang sama. Jadi setelah ini Anda masih ada lumayan banyak waktu untuk membuat resume ya, dengan mengikuti ketentuan. Nah, ini subjek email serta nama filenya ya, ditulis dengan format resume SG ya, 2001 serta dituliskan NIM-nya. Dan kemudian mohon diisi di badan email dengan salam pembuka, tujuan mengirim email serta salam penutup ya. Jadi tidak sekedar hanya melampirkan file saja ya. Jadi biar bisa terekap betul. Kemudian silahkan untuk lembar resume bisa diunduh pada link yang bisa Anda sekalian lihat di layar ya, bit.ly resume_SG ya. Jadi silahkan diunduh saja. Selanjutnya, apa saja yang menjadi aspek penilaian dalam resume? Yang pertama adalah struktur penulisan serta kelengkapan materi. Kemudian yang kedua adalah aspek kebahasaan, dan yang ketiga dari sisi kerapihannya. Nah, ini tentu berangkat dari hasil evaluasi pada semester-semester sebelumnya, di mana ada saja yang mengerjakan resume itu secara asal-asalan ya. Jadi jangan berpikir karena banyaknya peserta kuliah itu tidak dilihat satu persatu ya. Dan resume yang dikerjakan asal-asalan ini berpotensi menyebabkan nilai tugasnya menjadi rendah ya. Jadi mohon diperhatikan. Selanjutnya mengenai ujian ya, atau tugas akhir. Nah, tugas akhir ini merupakan tugas pribadi masing-masing peserta ya, dalam bentuk tulisan atau berbentuk makalah. Isi makalahnya Anda boleh pilih, boleh terkait dengan gagasan pribadi mengenai tema-tema yang sudah diberikan ya. Dari pertemuan 1 sekarang sampai nanti pertemuan ke-14, silakan Anda memilih salah satu tema. Ataupun juga makalah itu berupa kritik terhadap pesan yang disampaikan oleh pembicara yang sudah dihadirkan dalam stadium general. Nah, kalau sudah selesai, naskah tugas akhir ini dikumpulkan melalui email ya di masa UAS semester 1. Nah, waktu kemudian badan email dan lain sebagainya akan disampaikan kemudian. Nah, kemudian dari salah satu tema kuliah dibuat makalah dengan sistematikanya sebagai berikut ya. Paling tidak memuat judul makalah, kemudian abstrak, kemudian pendahuluan, kemudian data yang berisi metodologi, data dan analisis, kemudian kesimpulan dan referensi yang digunakan. Makalah ini berisi 8 halaman full ya, tidak termasuk cover ya, tidak kurang atau lebih jumlah halamannya, serta ditik di kertas A4 dengan spasi 1,5 dan jenis huruf Times New Roman ukuran 12. Nah, berikutnya makalah ini berisi data-data yang jelas sumbernya dan analisis mengenai tema yang dipilih. Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan, mohon kemudian Anda berikan rekomendasi dan solusi atas permasalahan yang ada. Artinya yang sudah Anda kaji di dalam makalah tersebut. Dan ini kedua kalinya saya menyampaikan tidak diperkenankan untuk salin tempel ya, copy paste dari tulisan maupun data yang sudah ada. Grafik yang ditampilkan ini harus dibuat sendiri berdasarkan data dari referensi. Dan ini catatan, jika diketahui melakukan copy paste langsung akan diberikan nilai E. Nah, ini agak ada ketegasan di sini ya. Jadi mohon untuk tidak mencoba-coba.
Dan seluruh tugas yang masuk akan dicek melalui engine anti plagiarism ya. Nah, mengenai penilaian, biasanya ini yang seringkali ditunggu, bagaimana sistem penilaiannya. Nah, yang pertama seluruh mahasiswa harus menghadiri perkuliahan dan persentase kehadiran minimal adalah 80%. Ya, ada 80%. Jadi tidak boleh kurang dari 80%. Kemudian penilaian didasarkan pada 2 komponen, yakni tugas dan ujian, dengan bobot nilai tugas atau resume setiap pertemuan itu 80%, dan bobot nilai UAS 20%. Namun selain dari nilai resume pada kuliah wajib, bonus nilai individual itu dapat diperoleh dari yang pertama, Anda hadir dan mengumpulkan tugas pada jadwal perkuliahan, ya, non-mandatori atau tentatif. Kemudian yang kedua, aktif menyampaikan pertanyaan pada saat perkuliahan berlangsung. Jadi ini ada bonus ya di situ. Nah, nilai akhir itu didapat dari komponen pertama plus komponen kedua plus bonus nilai. Selanjutnya ada tata tertib dan etika selama mengikuti perkuliahan. Yang pertama, hadir perkuliahan ya pada pukul 8.45, yakni 15 menit sebelum waktu kuliah, dan maksimal keterlambatan itu hanya 5 menit. Setiap peserta Stadium General wajib mengisi presensi kehadiran di CX yang dibuka pukul 8.45 sampai 9.30. Kecuali untuk mahasiswa sit-in ya, karena ada beberapa juga kemarin menghubungi sit-in belum bisa masuk ke CX. Nah, presensinya dilakukan melalui web kemahasiswaan.itb.ac.id. Nah, untuk mahasiswa yang belum mendapatkan kelas sebelum proses PRS, wajib mengikuti seluruh perkuliahan, mulai dari pertemuan pertama ya sampai pertemuan akhir. Artinya mulai dari hari ini sampai nanti di pertemuan terakhir, tidak hanya setelah PRS. Dan aktif di kelas ya, serta menjaga integritas akademik sebagai mahasiswa ITB. Kemudian selanjutnya menjaga aturan tata tertib dan etika perkuliahan sebagaimana lazimnya, berpakaian rapih ya, tidak memakai kaos oblong. Kemudian memberikan penghormatan saat dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan itu tadi dipandu oleh moderator ya. Kemudian menyimak penyampaian materi dan mengikuti perkuliahan hingga moderator menutup diskusi, dan pengampu kuliah dan atau pembawa acara menyatakan perkuliahan telah selesai. Jadi tidak diperkenankan untuk keluar sebelum waktunya. Peserta diwajibkan untuk mengikuti kelas hingga perkuliahan dinyatakan telah selesai, dan membuat resume dari setiap pertemuan. Nah, ini ada beberapa informasi tambahan ya. Bila ada pengumuman mengenai waktu perkuliahan, ada perubahan dan lain sebagainya, informasi online bisa melalui official account Facebook, Pengkar, LK, ITB, kemudian ada grupnya juga, kemudian ada Line, ada Telegram, dan juga email. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan barangkali dari peserta ada hal-hal yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut pada paparan narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang resen, Pak? Aulia Ramadan, resen. Silahkan, Aulia. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhana Alifianda dari Teknik Tenaga Listrik. Saya ingin bertanya untuk perihal absensi. Saya dari kelas 07 dan sekarang di SIK saya tidak bisa absen. Untuk itu, kira-kira solusinya bagaimana ya Pak? Tidak bisa absen belum dibuka maksudnya? Belum dibuka, Pak. Kayaknya Ya. nanti Belum dibuka ya kelihatannya? Ya, kelihatannya kemungkinan begitu. Oke, baik. Nanti disampaikan. Terima kasih, Aulia. Ya Pak, terima kasih. Ya. Selanjutnya, siapa ini? Ya Pak, terima kasih sebelumnya sudah memberikan kesempatan untuk tanya. Perkenalkan, saya Alfat dari Rekayasa Kehutanan. Sama kasusnya seperti Aulia Ramadan tadi, untuk kelas 08 juga belum dibuka presensinya di SIX. Oke, baik. Terima kasih informasinya, Alfat. Abdul Rahman, silakan. Ya Pak, selamat pagi.
Saya mau bertanya ini untuk kelas ini perkenalan ini informasinya diinfokan di mana ya Pak? Soalnya saya baru tahu tadi di Teams-nya juga nggak ada info apa-apa Pak. Di Six juga tidak ada terkait kelas perkenalan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Abdurrahman. Sebetulnya di MS Team ada ya, sudah disampaikan, khususnya untuk yang kelasnya sudah disampaikan di MS Team. Mungkin secara teknis Pak Nanan bisa. Ya, kalau yang pertama secara umum memang kita belum punya akses ke MS Team ya per kelasnya, jadi kita umumkan di akun ofisialnya di Tmawas. Tapi untuk kedepannya, tadi saya di kolom chat sudah kirim ini ya, link join grup besar KU 418. Jadi silakan join di sana. Jadi MS Team itu fungsinya untuk komunikasi dengan dosennya. Jadi yang paling penting untuk pengumuman itu adalah yang itu ya, grup MS grup besar. Jadi silakan di join ke sana. Baik. Jadi semua peserta nanti join ke grup besar ya Pak Nanan ya. Ya, sudah saya share di kolom chat Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Nanan. Begitu Abdurrahman, masih ada lagi? Terima kasih Pak. Apakah masih ada hal yang ingin ditanyakan terkait perkuliahan Studium General? Kelihatannya sudah jelas ya Pak Nanan ya? Iya Pak. Bisa kita lanjut. Oh, ada nih. Ada Steven, silakan Steven. Selamat pagi sebelumnya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Saya Steven dari Teknik Dirgantara 2018. Saya ingin bertanya, ini link yang diberikan di kolom chat itu saya nggak bisa buka, Pak. Link MS Team-nya ya? Link yang mana ya? Ada banyak itu? Semua. Semua. Yang resume sama MS Team. MS Team ini udah banyak yang masuk Pak, yang lain. Berarti jaringan di sana tuh. Ini saya lagi nge-accept semua nih. Ada berapa nih? Udah banyak. Iya. Kelihatannya saya nggak bisa buka s.id-nya, Pak. Ya, mungkin masalah jaringan di sana ya. Ini bisa nih, yang lain nih udah pada masuk nih. Mungkin bisa dicoba lagi ya nanti ya. Coba lagi mungkin. Karena saya juga tadi coba bisa sih. Saya coba di device lain Pak. Ya, device lain sama ganti device lain. Ya deh ya coba ya. Soalnya ini yang lain pada bisa udah masuk nih, udah banyak nih. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, silakan Faiz. Ada di kolom chat juga Pak itu. Ya. Faiz Muhammad, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan, Faiz Muhammad Prasetya dari Teknik PWK 19. Ingin bertanya kalau untuk PPT hari ini dan sehari-hari selanjutnya nanti biasanya akan dibagikan pada kami atau tidak ya Pak? Dibagikan. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Silakan Alim. Alim Rafib. Permisi Pak, saya Alim dari Teknik Mesin. Mau bertanya untuk pengumpulan resume kan dari email ya. Nah, tapi kan kalau di sit-in dari web kemahasiswaan ada tombol upload tugas tuh. Jadi untuk mahasiswa yang sit-in dari web kemahasiswaan atau tetap lewat email? Teknis Pananan. Kalau sit-in dua-duanya aja nggak apa-apa. Oke, siap. Ya. Terima kasih. Dan nanti setelah pertemuan gini akan hilang itu, sit-in nggak perlu ke sana lagi nanti. Oh, oke baik Pak. Sementara aja itu kalau sit-in-nya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Terakhir Mas Niko ya, silakan. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Niko, Angkatan Teknik Mesin 2018. Maaf sebelumnya, pada awal perkuliahan ini saya dapat infonya dari Instagram di Mawa, sehingga saya masuknya itu dari YouTube. Sehingga saya tidak mendapatkan chat apa-apa karena barusan masuk Zoom pada jam 9.30 Pak. Jadi
dari saya, apakah boleh dikirim link-link yang link MS Team tersebut, Pak? Yang Bisa. Ya. Oke. Bisa. Bisa. Terima kasih, Niko. Terima kasih, Pak. Tanya jawab Pertama sampai saya jam berapa, kirim link Pak yang Nanan? MS Team ya. Gimana Pak? Tanya jawab sampai jam berapa? 9.40 Pak, 5 menit lagi Pak. Oke. Silahkan Masih kalau ada. masih ada ya. Nah, ini ada di room chat ini Pak Nanan. Iya, silakan, Pak. Di Gesan ya. Untuk mengisi resume untuk yang sit in, kolom kelasnya diisi apa gitu. Karena kan belum dapat kelas ya. Tulis sit in aja. Tulis sit in aja ya. Baik. Silahkan. Masih ada? Ada Pak, 2 lagi Pak. Kalista ya. Kalista, silahkan Kalista. Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Kalista dari Sains dan Teknologi Farmasi. Izin bertanya untuk resumenya apakah ada batas halaman, kayak misalkan cuma 1 halaman atau sebebasnya aja Pak? Terima kasih. Ya. Kalau untuk resume tidak ada ya Pak Nanan ya? Iya Pak. Tidak ada halaman. Cuma kita menyediakan 1 lembar itu. Kalau niat cetak lagi aja nggak apa-apa. Kalau ya. resume. Bebas itu. Silahkan mengekspresikan ininya. Tidak ada batasan ya Kalista? Ya, kalau ya, boleh nambah lagi silakan. Masih ada? Niko ada pertanyaan lagi? Oh, dari ada lagi Pak Muhammad siapa Pak? Apa ya? Muhammad, silakan. Halo. Halo Pak, saya Muhammad Izrul dari Teknik Biomedis. Ya. Untuk file resumenya di Google Drive katanya tidak ada Pak filenya Pak. File resumenya tidak ada. Ya, file yang Anda minta tidak ada gitu. Kemarin udah dicoba ada sih. Kayaknya ini jaringan juga nih. Coba ya terus ya. Terus ini yang paling penting itu kan MS Team ya. Nanti boleh yang sulitan kayak gini boleh japri lewat MS Team ya. Jadi silahkan semuanya join dulu ke MS Team aja ya. Jadi kalau ada kendala-kendala teknis bisa ini. Ya. Jadi yang sekarang belum tercover nih pertanyaannya, yang masih baru ingat nanti boleh di MS Team aja. Ya. Boleh japri atau di grup langsung biar diketahui yang lain boleh. Bebas. Ya. Silahkan Aulia. Terima kasih lagi Pak. Saya Aulia Ramadana dari Teknik Tenaga Listrik 18. Saya ingin bertanya untuk saya ingin memastikan ini untuk pertemuan pertama ini resume yang kita buat itu untuk yang bertema yang pengembangan satelit dan spacecraft teknologi itu saja kan ya Pak? Untuk yang pengantar tidak pengantar tidak perlu. Ya betul. Ya itu yang pertama. Terus yang kedua saya mau itu ngebantu buat Izrul untuk itu yang kalau pakai link bit.ly itu memang tidak bisa Pak. Saya udah coba dan itu baru bisa kalau pakai link s.id yang dikirim di chat Zoom. Gitu Pak. Ya, yang benar yang SID ya, yang update. Baik, terima kasih Aulia. Kemudian Aloysius, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, itu tadi kan dibagikan drive untuk format resume. Di drive tersebut ada 7 file yang berbeda. Apakah tidak apa-apa menggunakan salah satu atau ada perbedaan per kelas seperti itu? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Vincent ya. Pak Nanan itu beda-beda atau bagaimana Pak Nanan? Kemudian tadi saya agak lagi ke sana, ke sebelah dua. Gimana pertanyaan Pak? Punten. Di drive itu ada beberapa file yang berbeda-beda. Di drive yang resume. Ya, Pak Nanan. Oke, untuk soal itu teknis ya. Nanti saya akan coba perbaiki, cek lagi. Harusnya sih udah oke ya. Soalnya yang lain saya udah coba dulu sebelum di ini juga. Tapi nanti karena udah ada di MS Team, semua nanti di sana juga ada. Kita lanjutkan di MS Team ya. Ya.
Jadi yang paling penting join dulu ke MS Team, nanti yang paling utama itu. Persoalan teknis gitu ya bisa dikomunikasikan di sana. Ya. Saya kira kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa sambil jalan ya. Ini sudah jam 9.40. Kebetulan Prof. Emir juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, saya diminta untuk memandu pertemuan perdana ini ya dengan narasumber yang sangat luar biasa, Profesor Insinyur Emil Mauludi Husni, MSc PhD dari kelompok keahlian Teknik Komputer, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Riwayat pendidikan beliau, sarjana Teknik Elektro di ITB tahun 1992. Kemudian mengambil Master of Science di Satellite Engineering and Satellite Communication ya di University of Surrey UK tahun 1994. Kemudian mengambil PhD di jurusan Satellite Communication di University of Surrey yang sama ya di tahun 97. Kemudian beliau saat ini staf pengajar di STAY ya sejak tahun 2006. Kemudian Ketua Kelompok Keahlian Teknik Komputer dari tahun 2020 sampai sekarang. Dan Prof. Emir juga merupakan anggota Senat STAY ITB dari tahun 2020 hingga sekarang. Dan anggota Senat ITB dari tahun 2020 hingga sekarang. Riwayat kerja profesional dari Prof. Emir yang pertama sebagai Analyst Strategic Development Division di Indosat ya tahun 98 sampai 99. Kemudian sebagai dosen di School of Aerospace Engineering di USM University Science Malaysia tahun 1999 sampai 2002. Kemudian menjadi Associate Professor di School of Engineering and IT di University Malaysia Sabah tahun 2002 sampai 2005. Beberapa kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh Prof. Emir antara lain terkait dengan Intelligent Transportation System, kemudian satelit berbasis onboard internet, kemudian satelit BSAT Maritim, Automatic Identification System, kemudian sistem pembayaran mobile dengan virtual communication, NFC Smart Card, kemudian gembok elektronik berbasis Internet of Things, dan mobile ID berbasis iKTP. Prof. Emir juga telah mempublikasikan lebih dari 90 makalah, baik yang dimuat pada jurnal maupun proceeding internasional, dan sekitar 5 makalah pada jurnal maupun proceeding nasional. Hingga saat ini, Prof. Emir sudah meluluskan mahasiswa bimbingan beliau, ya, antara lain 40 mahasiswa di program sarjana, 73 mahasiswa untuk program magister, dan 3 mahasiswa untuk program doktor. Baik, tanpa menunggu lagi, saya undang, kami persilahkan Profesor Insinyur Emir Mauludi Husni, MSc PhD, untuk memberikan ide, gagasan, dan sharing pengalamannya dengan topik pengembangan Satellite and Spacecraft Technology untuk Indonesia dari desa sampai ke bulan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bentar saya share screen dulu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi hari ini saya akan memberi presentasi dengan topik pengembangan satellite and spacecraft technology ini untuk Indonesia dari desa sampai ke bulan. Jadi, sebentar. Jadi bagian-bagian akan diberikan pertama prolo, lalu bilateral network, lalu bilateral network untuk remote area terestrial, maksudnya terestrial itu di bumi, lalu bilateral network untuk remote area menggunakan satelit. Nah, berikutnya pengembangan spacecraft
Di sini ada berupa CubeSat. Ya. Lalu berikutnya peluang dan peranan, mission to the moon, dan terakhir mission to the moon. Nah, di sini. Jadi ini. Jadi Indonesia ini negara kepulauan ya. Di 13.000, terdiri dari 13.000 kepulauan. Nah, ini jadi masalah klasiknya waktu dulu ya. Waktu dulu masalah klasiknya bagaimana mendeploy ya. Bagaimana deployment, kita buat deployment infrastruktur ya. Infrastruktur komunikasi ke seluruh area di Indonesia yang paling efisien, paling efektif. Nah, ini ternyata ya yang paling efektif adalah satelit. Jadi satelit itu ya, dari satu satelit itu bisa maksimal mengcover sepertiga area di bumi ya, area di bumi itu satu satelit. Nah, jadi dengan kita punya satu satelit di angkasa, di luar angkasa ya, yang apa namanya, di mana dia selalu satelit itu bergeraknya sama ya dengan pergerakan bumi. Jadi dengan begitu satelit itu selalu ada di atas kita. Nah, itu jadi satu satelit itu bisa digunakan oleh seluruh area di Indonesia. Ya, baik di pulau kecil, pulau besar. Nah, itu. Jadi hanya dengan, kalau kita lihat itu masa pengembangan satelit itu mungkin antara 3 sampai 7 tahun. 3 sampai 7 tahun. Nah, itu jadi deployment sistem komunikasi satelit untuk digunakan pada seluruh area di Indonesia itu memakan waktu 7 tahun. Kira-kira 7 tahun. Nah, sedangkan bagaimana kita bandingkan dengan kabel. Nah, itu kan kabel. Berapa kabel? Jadi termasuk kabel itu kan perlu orang gitu ya, perlu ahli. Indonesia belum ahli dalam kabel laut. Nah, lalu juga kompleksitas ya, bagaimana perencanaan semua. Nah, itu bisa dibilang impossible untuk membuat deployment kabel 10 tahun pun, sampai sekarang pun kabel belum bisa sampai ke seluruh Indonesia. Nah, itu. Jadi orang pertama yang mengusulkan teknologi satelit digunakan di Indonesia adalah Profesor Iskandar Ali Sabana. Itu profesor dari ITB ya. Profesor dari ITB yang pertama mengusulkan supaya Indonesia menggunakan satelit untuk komersial, bukan untuk militer ya. Jadi satelit itu macam-macam, ada militer. Jadi untuk komersial, di sini untuk sistem komunikasi di Indonesia. Jadi Indonesia sendiri itu negara di dunia ya. Di dunia itu negara ketiga pengguna satelit komersial. Ya, satelit komersial. Jadi satelit komersial itu contohnya untuk komunikasi itu komersial masuknya. Nah, itu. Jadi memang dari dulu ITB itu berperan dalam teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Nah, mungkin karena itu juga kantor pusat Telkom itu ada di Bandung. Tapi sekarang udah pindah ke Jakarta ya. Nah, itu. Nah, sekarang saya akan bicara satelit tapi dalam persepsi yang lain. Jadi biasanya satelit itu
itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar ya, seperti Telkom dan sebagainya. Nah, ini contoh sistem komunikasi yang memang untuk pedesaan. Jadi di luar dari perusahaan-perusahaan besar ya. Jadi otomatis ini sistem komunikasi ini harus mandiri ya. Tidak mungkin dibiayai oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu namanya sistemnya delay tolerant network. Nah, ini kita lihat. Nah, ini. Jadi ini adalah nah, ini. Jadi delay tolerant network itu digunakan pertama kali untuk deep space communication. Ini contohnya di Mars ya. Jadi Mars mission itu menggunakan delay tolerant network. Kenapa? Ya. Nah, ini misalnya komunikasi ini dari sini ya. Di tempatnya di sini. Ini Mars. Kita ambil Mars ya. Di sini, di mana di sini dan ke sini. Nah, jadi kalau di sini karena di sini lokasinya jadi tidak bisa langsung kirim data ke bumi. Maka di NASA ini contohnya ya, ini NASA itu pertama-tama menerbangkan mendeploy satelit di Mars ya. Nah, jadi ini satelitnya periodenya lebih cepat daripada periode Mars ya. Jadi ketika satelit masuk coverage base station ini, maka base station di sini kirim data ke satelit. Nah, ketika di sini juga pakai satelit juga di buminya. Jadi ketika ini namanya line of sight. Nah, jadi ada garis penghubung langsung dari satelit ke satelit, maka data itu dikirim. Nah, dari satelit Mars dikirim ke satelit bumi. Nah, itu jadi ketika satelit di bumi masuk ke coverage area base station di bumi, maka data dikirim. Nah, ini namanya delay tolerant network. Nah, ini awalnya memang digunakan di deep space communication. Nah, ini semuanya menggunakan internet. Jadi ini menggunakan internet ya, data communication. Jadi ini juga disebut namanya opportunistic communication ya, opportunistic. Jadi atau on off communication ya. Jadi jika ada saluran terhubung, kirim data. Nah, jadi satu file, makanya file biasanya video kan. Satu file besar itu dipilah-pilah. Nah, jadi ketika ada satelit, nah dia kirim ke atas terus. Nah, begitu juga di sini. Dia kirim begitu ada koneksi dari satelit ke satelit, dia kirim langsung. Nah, seperti ini. Nah, sampai ke sini. Nah, ini semuanya interaktif ya. Hubungannya timbal balik. Nah, ini namanya delay tolerant network. Nah, sekarang itu jadi delay tolerant network ada awalnya sistem ini digunakan untuk deep space communication, artinya antara planet ya. Nah, ini sekarang ini contoh. Misalnya ini dari desa A ke desa B. Ini pakai kereta api ini yang saya coba ya. Jadi ketika ada kereta api lewat, maka data dikirim. Nah, ini lalu ini dari B kirim data ke A. Nah, ini begitu juga dari A kirim data ke B. Nah, tapi ini satu file nih. Ini satu file. Nah, jadi data dari satu file itu dipilah-pilah. Itu namanya chunky itu. Nah, dipilah-pilah, jadi kirim itu sebagian-sebagian. Ini untuk file yang besar. Nah, ini sama seperti tadi. Jadi ini juga disebut delay tolerant network. Cuman tadi
digunakan untuk deep space communication. Nah, ini digunakan untuk di desa nih. Ini opportunistic communication. Nah, ini contoh deep space sistem komunikasi yang dari deep space communication. Nah, ini digunakan, bisa kita gunakan di pedesaan. Nah, itu. Nah, sampai akhirnya file terkirim keseluruhan. Ya. Sampai file dikirim keseluruhan. Nah, ini yang kita coba ya. Saya dan tim mencoba menggunakan kereta api ya, kereta api diesel. Ini yang dikirim itu kita coba email, lalu ada news ya, news itu news portal, lalu ada, nah ini digital courier ya. Nah, ini kita coba nih digital courier, jadi kurir masa depan itu digital ya. Lalu ada bisa untuk telemedicine dan e-government. Jadi ini bisa bilang di electron network ini tidak real time, tapi bisa mendekati real time. Jadi dia bisa real time, bisa juga tidak real time. Jadi bisa jalan dalam segala kondisi. Nah, ini di electron network ini beda dengan regular internet. Ya, kalau regular internet itu tidak akan terkirim, karena regular internet itu end to end services. Jadi sekali kirim harus filenya harus terkirim semua. Jadi kalau ada yang macet, dia kirim ulang. Jadi kalau regular internet tuh kirim ulang terus, nggak akan selesai. Nah, ini bisa hanya bisa dilakukan oleh di electron network, jenis komunikasi itu yang opportunistic tadi. Nah, ini kita coba. Ini udah lama ini. Yang mahasiswanya udah ngambil S3 ya, banyaknya udah ngambil S3 di sini. Nah, ini di Bandung, di Cicalengka ya, Cicalengka, Cimahi, Padalarang ya. Nah, ini kita coba. Nah ini di electron network juga bisa menggunakan satelit. Nah, ini kita lihat contohnya. Tapi sebelumnya, satelit. Tadi yang saya sebut itu ya, ada satu satelit bisa mengcover sepertiga bumi. Nah, jadi di sini satelit ini ya, di sini sengaja dibuat dia periodenya sama dengan periode bumi. Nah, jadi kalau di atas Indonesia, dia selalu berada di atas Indonesia terus nggak pindah-pindah. Nah, itu yang sesuai dengan rumus Kepler itu ya. Jadi supaya periodenya sama dengan periode bumi, maka ketinggiannya kira-kira 36.000 km dari permukaan bumi. Nah, yang kita lihat yang kecil-kecil ini yang berjalan dengan cepat itu, nah itu namanya low Earth orbit. Nah, ini yang banyak Starlink yang proyeknya Elon Musk semua itu pakai orbit rendah ya, low Earth orbit. Orbit rendah ini sekira orbitnya biasanya di sini secara definisi 500 sampai 2000 km, tapi biasanya di bawah 1000 km. Nah, ini jadi sesuai dengan rumus Kepler tadi ya. Jadi kalau ininya ketinggiannya rendah, maka dia periodenya akan kecil. Kalau kecil apa artinya? Dia cepat. Jadi periode satelitnya lebih cepat jauh daripada yang LEO ini, jauh lebih kecepatannya jauh lebih cepat daripada yang GEO. GEO itu Earth orbit. Jadi ketinggian di mana sinkron ya. Jadi periodenya sama dengan periode
perputaran bumi. Nah, itu GEO. Nah, itu jadi kebanyakan sekarang yang satelit punya Indosat, itu punya Telkom, itu di GEO. Jadi periodenya jadi dia satelit ini selalu berada di atas Indonesia. Nah, ini yang kita gunakan untuk yang sampai sekarang komersial satelit itu banyak untuk komunikasi ya, terutama itu memang banyak di GEO. Nah, beda lagi dengan ini. Nah, sekarang LEO ini satu-satunya adalah itu tadi. Jadi proyeknya Elon Musk ya, internet. Nah, itu kalau pakai internet pakai GEO ini ya, internet pakai GEO ini yang jadi masalah adalah delay. Jadi kalau delay misalnya dari bawah ke atas itu ketinggiannya 36.000 km. Jadi kalau bolak-balik saja sudah 72.000 km. Bolak-balik sudah 72.000 km. Nah, itu kalau dilihat nah ini kecepatan ya, kecepatan gelombang ya, elektromagnetik itu sama dengan kecepatan cahaya ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jadi di situ kalau 36.000 km, 72.000 km itu bolak-balik, itu artinya 7 dikali kilometer kan, kilo di sini mega artinya kan 10 pangkat 6 di sini tambah 70. Jadi 7 dikali 10 pangkat 7. Nah, berapa waktu yang diperlukan? 3 kali 10 pangkat 8, ambillah 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 3 kali 10 pangkat 7. Kebalikannya 3 kali 10 pangkat 7 dibagi 3 kali 10 pangkat 8. Jadi 0,1 second itunya waktu yang diperlukan untuk naik ke bumi dan turun lagi. Karena kan internet dikirim ke satelit, lalu dikirim lagi dari satelit ke tujuannya kan gitu. Nah itu jadi 0,1 second. Nah, 0,1 second itu kalau untuk internet itu terasa jadi jelek ya, ada delay yang besar. Nah, jadi yang kalau untuk internet itu harus pakai LEO. Nah, itu yang Elon Musk itu. Elon Musk baik LEO itu ketinggiannya hanya misalnya 1000 km ya. 1000 km, jadi ini kalau ini kan 36.000, jadi bisa dibilang 1/7-nya. Nah, itu. Nah, kalau di sini, makanya di situ namanya Elon Musk itu namanya fiber optic on the sky ya. Jadi misalnya dari Indonesia ya, itu ke Amerika, ke US itu ya. Nah, itu kita bandingkan dengan kabel fiber ya kan, sama aja kan, kabel fiber dari US ke Indonesia terus lewat satelit, sekarang pakai satelit dari US ke Indonesia. Nah, itu sama panjangnya, hanya beda berapa, hanya beda 1000 km gitu, sedangkan itu kan itu puluhan ribu kilometer. Nah, ini hanya beda 1000. Jadi dengan LEO ya, dengan banyak LEO gitu,
Jadi naik ya dari sini misalnya, ini naik data dari Indonesia naik ke Leo. Nah nanti Leo terhubung kirim data Leo ke Leo, satelit ke satelit. Ya nanti satelit ke satelit. Nah ini satelit 1, nah ini terhubung nih. Nah ini terhubung sampai jadi naik data dari US. Nah nanti data dikirim dari satelit ke satelit, akhirnya dia akan turun di Indonesia. Nah itu akan sama. Jadi nggak jadi itu namanya fiber optic on the sky. Nah itu yang akan yang ditawarkan oleh sistemnya Elon Musk yang Starlink itu. Nah tapi ini bisnis global ya, bisnis global. Memang satelit itu bukan karena ada menyangkut bisnisnya itu ada jadi kita hanya misalnya ada satelit perusahaan satelit di Amerika, lalu dia mau jalankan bisnis di Indonesia, maka dia harus minta izin dengan pemerintah Indonesia. Hal-hal seperti itulah yang makan waktu. Nah, sampai sekarang itu belum selesai. Jadi bisnis satelit seperti itu sampai sekarang belum ada yang berhasil. Yang untuk LEO ya. Kalau yang GEO banyaknya GEO. Nah ini contohnya di Electron Network. Nah ini jadi ini pakai LEO ya satelitnya. Nah jadi karena satelit itu mengcover BTS bisa kirim satelit itu dalam waktu yang singkat. Nah jadi dia sekali ngirim mungkin hanya 20% dari file. Nah di sini ketika melintas dia hanya bisa 20%. Nah jadi dari sini data naik ke satelit ya. Nah mungkin di sini ada base station yang hubnya disebut hub. Nah, mungkin di sini di pedalaman, Kalimantan di pedalaman, lalu nanti satelit kirim ke hub pakai fiber optik. Nah setelah itu baru. Nah ini prinsip delay tolerant network. Jadi dari tadi yang kita bicara adalah delay tolerant network. Nah itu dari komunikasinya. Nah ini lalu kita sekarang masuk ke pengembangan spacecraft. Jadi spacecraft di sini satelit juga disebut spacecraft juga. Jadi CubeSat. Nah ini namanya kita ambil di sini CubeSat. Nah jadi CubeSat itu memang ini satelit kelas universitas lah bisa dong ya. Jadi dia ukurannya CubeSat itu dimensinya paling kecil 10 cm kali 10 cm kali 10 cm. Nah ini kalau ini 3U ya 10 cm kali 30 cm contohnya. Nah ini jadi ini untuk kita buat untuk automatic identification system atau ICE itu digunakan pada kapal laut ya. Jadi kapal laut itu untuk yang lebih dari berapa ton ya, yang besar itu harus pakai sistem ICE. Jadi ICE itu di sistem ICE itu jadi kapal mengirim ID-nya, ID, lokasi ya. Terus ada beberapa. Nah, itu ditangkap juga oleh kapal sekitarnya. Untuk apa? Untuk navigasi supaya tidak mencegah tabrakan. Nah, ini juga dia powernya besar ya, karena powernya besar dia sampai ke satelit. Jadi sinyalnya sampai ke satelit juga. Nah, ini bisa. Nah, ini yang kita desain untuk automatic identification system. Nah, ini kita coba pakai alat. Nah, ini juga di sini. Nah, ini onboard ya.
membuat komputer dari satelit untuk redundancy sistemnya. Jadi biasa kalau satelit itu ada redundant system. Jadi sengaja dikasih lebih ya sistemnya, kayak komputer harusnya cukup satu, ini dikasih 3. Kenapa? Jadi kalau ada satu rusak bisa pakai yang lainnya. Nah ini juga kita coba over IP untuk broadband internet system untuk CubeSat. Jadi CubeSat itu memang karena kecil ya, power juga kecil, jadi dia harus LEO ya, karena powernya terbatas. Nah ini kita coba pakai komponen sendiri, tapi kalau namanya satelit itu yang jadi paling masalah adalah musuhnya adalah radiasi ya. Nah jadi bumi ini terlindungi ya oleh radiasi, oleh atmosfer. Jadi radiasi itu seperti ini ronsen ya, X-ray. Jadi orang itu kalau kebanyakan kena radiasi maka dia bisa kanker ya kan. Kelebihan itu jadi seperti kalau nuklir ya, pembangkit listrik tenaga nuklir yang meledak, nah itu dia akan menyebarkan radiasi. Nah begitu juga, jadi di luar angkasa itu penuh dengan radiasi. Nah itu bumi itu, lapisan bumi paling luar itu melindungi ya radiasi. Nah jadi ketika orang keluar angkasa itu yang paling bahaya adalah radiasi. Begitu juga komputer ya, tidak semua komputer itu kalau memori kena radiasi itu bisa jadi 0 jadi 1, jadi isinya berubah. Jadi seperti kalau komputer kita ada namanya blue screen kan. Jadi kalau ada memori berubah, isi memori berubah, maka dia langsung blue screen, langsung nge-hang. Kenapa? Karena artinya komputer itu tidak reliable. Jadi akhirnya muncul blue screen. Nah, begitu. Nah, ini yang bahaya. Nah, jadi ada syarat bahwa komponen-komponen spacecraft ini harus proven ya, tahan terhadap radiasi. Nah, itu yang utama. Nah, ini yang jadi saya di sini ya kegiatan saya itu ada kerjasama dengan Kyushu Institute of Technology. Jadi ini di Universitas Jepang ya. Jepang itu punya space station ya, sama-sama Amerika. Jadi Jepang, Amerika, Eropa itu punya space station. Nah, jadi setiap 6 bulan itu Jepang berganti astronot. Jadi ada yang ke space station di sana. Itu selain itu jadi selalu ada roket yang ulang-alik. Nah, itu selain itu juga jadi di space station juga bisa meluncurkan satelit kecil ya, CubeSat. Nah, ini jadi Jepang itu mengadakan program international program untuk membuat dan meluncurkan satelit dari space station-nya. Nah ini salah satu peluang penggunaan electron network satellite di Indonesia ya, terutama untuk remote yang belum terjangkau sistem komunikasi. Nah, ini bisa saja dari nah, untuk mengirim pesan-pesan. Nah, ini kan seperti ini jadi setiap daerah kirim pesan, situasi dan segala macam apa saja ya. Nah, itu akan menjadi big data nantinya. Ya. Big data dari nah, ini untuk salah satu aplikasinya bisa untuk digitalisasi kearifan lokal, lalu nanti big data analisis,
artificial intelligence. Jadi kita bisa pelajari contohnya kayak pandemi ini aja kan. Jadi kita bisa tahu ini. Jadi untuk pencegahan bencana, perencanaan wilayah dan intelligent transportation system. Jadi pandemi contohnya. Nah, jadi kita bisa tahu seluruh tidak ada mengurangi keterlambatan ya. Kayak sekarang kan yang jadi masalah angka kematian besar terus, kenapa? Karena ada delay kan. Delay data masuk. Nah, itu. Nah, ini juga yang saya lakukan, termasuk prediksi arus lalu lintas menggunakan artificial intelligence dan juga mengatur lalu lintas ya. Nah, untuk ini memang saya nggak pakai satelit ya. Tapi nanti bisa untuk diimplementasikan di seluruh Indonesia itu bisa nanti perlu satelit. Nah, ini yang kita jadi riset saya selain spacecraft, satelit juga di intelligent transportation system dan AI. Jadi saya juga saya sedang coba penggunaan artificial intelligence untuk spacecraft. Nah, itu. Jadi di sini kita coba yang riset S3, mahasiswa S3 saya sekarang tuh sedang buat simulasi ya, bagaimana mensimulasikan lalu lintas di Indonesia, karena di Indonesia itu kan beda dengan di Singapura, di Malaysia di sana tertib, di Indonesia kan wah malang melintang ini. Jadi banyak motor itu banyak yang berlawanan arah gitu, banyak yang harusnya ke kanan dia ke kiri ya, lain-lain. Nah, itu suatu tantangan sendiri dalam membuat simulasi. Nah, ini yang sistem sistem intelligent transportation system yang kita arsitekturnya yang kita buat. Jadi kalau yang Anda lihat kan Waze itu aplikasi ya. Nah, ini kita pakai CCTV. Ada apa dengan aplikasi ya? Waktu itu kan pernah ya. Jadi satu mobil itu orang bawa 100 handphone pakai aplikasi Waze misalnya atau Google Map. Nah, itu dia akan melenggang itu. Kenapa? Karena dikiranya ya, aplikasi sistemnya mengira bahwa ada 100 mobil di situ. Kalau Dago itu 100 mobil kan macet itu ya. Jadi pasti mobil lain akan dialihkan ke tempat lain. Nah, itu manipulasi itu. Itu contoh manipulasi data menggunakan aplikasi untuk navigation app. Makanya kita pilih namanya CCTV. Nah, sekarang yang terakhir mission to the moon ya, kita lihat tuh. Tahun kemerdekaan, bangsa dan negara Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam bidang teknologi strategis. Sudah saatnya bagi Indonesia untuk menancapkan bendera merah putih di permukaan bulan. Interplanetary Mission Research Group yang diprakarsai oleh Institut Teknologi Bandung mencoba mengejawantahkan ide dan gagasan besar tersebut ke dalam sebuah rencana strategis melalui program Mission to the Moon. Sebuah rencana yang sesungguhnya sederhana, yakni menancapkan bendera merah putih di permukaan bumi. Initiating launch sequence. Sebuah rencana sederhana namun
penting dan strategis. Ini adalah sebuah program prestisius bagi bangsa Indonesia. Portofolio dan kontribusi kedirgantaraan Indonesia di kancah dunia selama ini cukup membuktikan kemampuan Indonesia untuk mulai bereksplorasi di planet lain. Dalam hal ini adalah bulan. Kotak modul eksplorasi akan dikirim menggunakan wahana tanpa awak untuk kemudian didaratkan di permukaan bulan. Ini akan menjadi wahana pertama bagi Indonesia yang menjelajah permukaan bulan. Sebuah modul dirancang sedemikian rupa untuk mengibarkan bendera merah putih dan melakukan pemotretan foto dan video 360 derajat secara real time selama 10 menit. Kemudian mentransmisikan secara langsung ke Mission Control di ITB. Mission Control adalah sebuah pusat pengendali pendaratan wahana di permukaan bulan. Pemotretan foto dan video hingga proses transmisi. Wahana nirawak dan kotak modul sepenuhnya akan dirancang dan diproduksi oleh Indonesia. 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sudah saatnya bagi Indonesia untuk mulai menjelajah luar angkasa. Ya, jadi ini yang sengaja saya tulis ini, masa depan manusia adalah luar angkasa. Jadi kita lihat sejarah manusia. Sejarah manusia itu selalu menerokai, merintis, pionir dalam menjelajah benua, ya, dari dulu dari Eropa, ya, menjelajah akhirnya ketemu di Indonesia dan lain-lain, Amerika, ya. Nah, itu adalah satu tantangan untuk manusia, ya, mungkin karena salah satunya adalah ekonomi, ya. Kalau udah ekonomi sudah saturasi, ya, maka di satu tempat maka dia akan mencoba menjelajah ke tempat lainnya. Nah, itu jadi itu memang itu sifat manusia. Nah, itu jadi pada satu saat bahwa Indonesia akan ekonomi Indonesia, ya, masa depan manusia adalah di luar angkasa, bukan lagi di bumi, ya. Nah, itu yang cita-cita kita gitu, ya. Jadi paling tidak dari sekarang saya kira Indonesia itu orang Indonesia itu banyak yang penjelajah itu, ya, contohnya apa, Bugis itu kan sampai ke Singapura dan lain-lain. Terus orang Banjar juga banyak di mana-mana. Nah, itu. Jadi sekarang mungkin masanya bahwa kita coba menjelajah ke luar angkasa. Nah, itu dari situ itu akan besar tantangan. Jadi kalau kita sudah bisa menjelajah ke luar, maka nanti akan tumbuh ekonomi baru, ya. Jadi ada ilmu ekonomi luar angkasa gitu, ya. Jadi banyak juga ilmu-ilmu baru. Terus bagaimana mungkin membuat koloni, ya, kalau saya ini dalam pikiran saya bagaimana membuat koloni di bulan atau di planet lain gitu kan. Jadi yang di sana yang kerja adalah robot gitu. Nah, itu jadi itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita. Nah, jadi sebagai engineer itu tidak akan habis, ya, ininya apa yang tantangan engineer itu tidak akan habis, ya. Nah, ini itu salah satunya adalah bagaimana kita itu tadi masa depan manusia adalah luar angkasa, ya. Ya, sekira cukup sekian presentasi saya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Emir yang sudah memaparkan, ya, materi hari ini. Jadi Satellite and Spacecraft Technology, ya. Jadi betul-betul dari awal dari sisi keilmuannya kemudian sampai akhirnya
sesuai dengan judul ya, dari desa sampai ke bulan. Ini menunjukkan adanya tantangan sekaligus peluang bagi kita semua. Baik, silahkan bagi para peserta yang ingin bertanya ke Prof. Emir ya, boleh secara langsung dengan cara raise hand ataupun melalui kolom chat. Oke, sudah ada satu pertanyaan dari Riyandi Hartono. Silahkan, Riyandi. Ya, kenalin saya Riyandi, NIM 1071816. Maaf tidak bisa on cam karena koneksi saya tidak terlalu baik. Pak, saya ingin bertanya kepada Pak Emir. Pertama, terima kasih atas penyampaiannya yang sangat membuka wawasan dan mind blowing, Pak. Yang saya ingin tanyakan ini, Pak, teknologi ini kan yang satelit ini dan yang menjajah keluar angkasa dan hal-hal seperti itu kan tentu saja membutuhkan dana gitu kan, Pak. Sekiranya dari Pak Emir kan menyatakan bahwa sekarang itu sudah waktunya bagi Indonesia untuk menjelajah, mengeksplor di luar angkasa gitu, Pak. Nah, apakah dari sisi ekonomi gitu Indonesia telah memberikan dukungan pada bidang riset ini gitu, atau apakah secara keseluruhan ekonomi Indonesia sudah siap gitu untuk menjelajah di luar angkasa ini? Terima kasih, Pak. Oke, baik Riyandi. Kemudian pertanyaan kedua ya dari Stephen Fabian. Silahkan Stephen. Selamat pagi Pak Emir. Sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Nama saya Stephen Fabian Koswara. Saya dari Teknik Dirgantara angkatan 2018. Saya ingin bertanya mengenai yang DTN itu. Untuk proyek DTN itu apakah satelit yang digunakan hanya satu gitu atau ada beberapa satelit yang digunakan? Jadi seperti Starlink tapi nggak mengcover seluruh permukaan bumi gitu. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Stephen. Kemudian yang ketiga ada Stefanus Gunawan. Ya, oke. Terima kasih sebelumnya Pak atas penyampaian topiknya yang sangat menarik. Saya Stefanus Gunawan dari NIM 1502050 Dekan 05 izin bertanya. Nah, sebelumnya mau dikoreksi apabila saya salah, tapi dari informasi yang saya baca itu kan Indonesia itu belum punya kayak bandara antariksa gitu ya untuk meluncur satelit. Baru hanya yang masih dibangun tuh di Biak Papua. Nah, menurut Bapak, apa kendala terbesar yang jadi dalam hal ini dan langkah apa yang sudah ataupun dapat diambil untuk mengatasi kendala tersebut? Terima kasih. Ya mungkin tiga pertanyaan dulu Pak. Ya, tiga pertanyaan dulu. Ya, untuk sesi pertama ada dari Riyandi, Stephen sama Stefanus. Riyandi terkait dukungan riset ya dari negara, kemudian Stephen mengenai DTN ya, satelitnya hanya satu atau beberapa, kemudian Stefanus mengenai bandara antariksa. Mangga, Prof. Emir. Ya kalau ini tadi dana ya. Ya emang dana itu selalu jadi masalah, tapi kan kalau ada masalah stop itu kita nggak bisa berbuat apa-apa kan, jadi ya kita terus saja itu dana itu. Nah itu makanya di luar negeri itu ada mulai startup ya, startup spacecraft segala, mungkin itu bisa menyelesaikan masalah. Nah makanya itu kalau Anda tertarik gabung saja. Gitu, mungkin Anda bisa buat startup, ada misinya gitu ya, misi yang bisa menghasilkan uang semua. Nah itu yang mungkin bisa menarik perusahaan-perusahaan di luar atau Indonesia, atau bisa UAE dan sebagainya. Nah itu jadi banyak cara, yang penting kita jangan menyerah gitu. Ya itu yang pertama. Yang kedua itu DTN ya. Ya Prof. Jadi nah itu Indonesia itu ada di garis khatulistiwa ya. Nah itu kelebihan, mungkin ada kelebihan ada kekurangan. Jadi Indonesia tuh ada di khatulistiwa ya. Jadi ada namanya equatorial orbit. Artinya apa? Jadi orbit satelit itu mengelilingi ini
dia orbitnya di atas kira-kira di sekitar garis khatulistiwa. Nah, itu. Jadi untuk Indonesia itu kalau misalnya negara Eropa, Jepang itu nggak bisa di khatulistiwa. Untuk Leo ya karena dia kan range-nya pendek. Jadi harus ada satelitnya itu ada ini lewat kutub lah, ada lewat kutub atau miring incline orbit satellite. Nah, untuk Indonesia itu cocok pakai equatorial orbit satellite. Ya walaupun nggak sembarangan launcher yang bisa launching untuk orbit equatorial satellite. Nah, jadi kalau kita mau punya sistem satelit yang real time ya, jadi selalu ada di atas Indonesia pakai LEO itu perlu paling sedikit 8 satelit. Nah, untuk Indonesia, nah itu kalau tapi bisa juga kalau nggak ada 8 ya 1 cukup juga gitu. Jadi 1 cukup ya. Yang jelas ada hubnya. Hubnya itu bisa di awal gitu ya, di Aceh paling ujung barat ya, Aceh, satu lagi di paling ujung Papua. Nah, itu akan jadi hub. Atau bisa aja hubnya di negara lain gitu. Jadi misalnya tadi ya Kalimantan ada base station di Kalimantan, dia kirim data, nanti ditangkap oleh satelit. Nanti satelit selalu kirim semua data ke hub. Nah, dari hub itu ada khusus hub itu di kota besar, jadi dia punya fiber optik ke seluruh dunia. Nah, itu. Ya itu. Lalu yang terakhir apa ya pertanyaan? Kait bandara antariksa, Bro. Ya. Mengenai bandara antariksa. Oh, bandara. Iya. Ya, bandara itu dia harus punya syarat tersendiri ya untuk launcher. Nah, itu yang paling cocok itu biak. Ya, salah satunya itu syaratnya itu di sebelah kanan itu harus lautan lepas. Nah, kayak Amerika itu di mana? Texas itu ya. Atau California. Nah, itu di sebelah kanannya lautan lepas, jadi aman. Jadi tidak boleh ada daratan. Kenapa? Karena kalau misalnya sampai terjadi kecelakaan, kan banyak juga kecelakaan gitu. Ya jangan sampai misalnya ada di Banten waktu itu kan yang biasa 8 itu kan. Nah, itu nggak bisa jadi tempat launcher kan. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan nanti bisa jatuh di Bandung nih. Nanti ITB yang kena gitu kan. Nah, itu jadi itu ada beberapa syarat untuk menjadi tempat launcher. Ya itu. Yang baik. berikutnya mungkin. Ya, ini saya beralih dulu ke room chat sama di YouTube, Rob. Ya, silakan. Pertama dari Alfat ya. Saya belum terbayang bagaimana mekanisme suatu badan atau lembaga atau negara bisa menerbangkan satelit. Karena saya pikir layaknya pesawat yang memiliki lalu lintas penerbangan, tentunya satelit sepertinya juga punya, sehingga tidak sembarangan. Nah, mengenai hal ini bagaimana, Prof? Ya. Mungkin satu-satu aja dulu ya. Ya, Prof. Jadi ya memang begitu. Jadi itu diatur ya, termasuk komunikasi itu frekuensi gitu. Itu diatur oleh ITU, namanya International Telecommunication Union, itu di bawah PBB. Karena ini menyangkut bukan sempat bisa konflik ini gara-gara satelit gitu ya. Satelit juga kan pakai frekuensi. Nah, itu yang nanti itu bisa konflik antara negara gitu. Jadi jangan sampai satelit frekuensi yang dipakai itu misalnya Malaysia punya satelit gitu kan pakai frekuensi tertentu. Nah, itu kan terus ke Malaysia. Nah, itu tapi juga frekuensinya dipakai di Indonesia. Nah, di Indonesia dipakai untuk satelit lain. Jadi kan konflik itu tabrakan. Nah, itu jadi ada potensi konflik di situ. Jadi di situ itu harus didaftarkan dulu. Jadi ada SOP-nya. Jadi ada SOP, daftarkan mungkin dari 3 tahun sebelumnya. Nah, itu yang rebutan itu kan. Nah, yang untuk slot satelit GEO yang rebutan. Tapi kalau untuk LEO itu
masih banyak slotnya. Ya itu. Baik. Itu kalau di Indonesia itu di bawah Kominfo ya, Kementerian Kominfo. Ya. Baik, Prof. Kelihatannya yang di YouTube juga sudah sekaligus terjawab ini dengan jawaban barusan. Yang kedua dari Leonardo Junior ya. Kecepatan gelombang cahaya untuk setiap medium berbeda sehingga bisa saja terjadi delay yang lebih besar. Nah, solusi untuk mengatasi masalah ini bagaimana, Prof? Ya. Jadi memang untuk contohnya tadi internet ya. Ya sekarang kita kan sekarang ini trennya itu kan penggunaan internet ya, penggunaan internet. Nah, jadi memang kurang baik. Jadi internet itu makanya kalau internet sekarang kan pakai kabel kan, fiber optic, fiber to the home. Jadi kayak IndiHome lah, kayak yang lain kan langsung deploy kabel langsung ke rumah-rumah. Nah itu kan untuk yang kota ya. Nah bagaimana untuk yang remote, daerah remote, makanya itu Elon Musk itu buat namanya Starlink. Jadi Starlink tapi untuk ini maksudnya untuk global jadi menyasar seluruh tempat di dunia. Nah itu menyasar seluruh tempat di dunia. Nah itu yang tadi namanya. Jadi kalau yang kita pakai ini ke IndiHome itu kan fiber optic to the home lewat kabel. Kalau ini fiber optic on the sky. Jadi dia untuk itu satelitnya harus LEO, memang harus satelit orbit rendah. Ya, orbit rendah. Nah, jadi ini kalau biasanya kalau satelit besar itu GEO itu satelit GEO itu dari bawah dari base station, lalu misalnya dari Kalimantan ya, dari kantor Kalimantan, lalu ke satelit, lalu dia kirim ke hub. Jadi hub itu adalah tempat pengumpulan ya, koleksi semua data, baru dari situ didistribusikan. Nah itu yang biasa satelit besar. Kalau satelit kecil ini makanya untuk fiber on the sky ini biasanya skala global, misalnya dari pengguna di Indonesia, tapi kan data kan dari Amerika ya. Nah itu jadi nggak beda jauh gitu, fiber optik lewat kabel laut dengan fiber optik lewat satelit. Nah itu jadi memang ada ininya peruntukan khusus yang cocok untuk satelit ini. Ya itu. Baik. Selanjutnya saya mengundang Rehan. Silahkan yang sudah raise hand. Rehan Aziz. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Selamat pagi Prof, izin bertanya. Saya Rehan dari Teknik Pertambangan. Sudah seberapa jauh sih Prof proses penelitian ini sudah dilakukan dan bagaimana rencana strategis penelitian ini ke depan? Terima kasih Prof. Yang mana penelitian yang mana? Penelitian terkait meluncurkan satelit, meluncurkan mission to the moon tadi Prof. Yang terakhir. Iya. Itu baru rencana ya. Itu baru kita viralkan rencana awalnya. Itu kan masih panjang ceritanya. Nah, jadi kalau ada yang mungkin di sini ada yang tertarik gitu ya, nah itu bisa ikut sebagai perintis. Nah itu. Terima kasih. Ya. Rifki Rahmadillah, silakan. Oh iya, baik. Perkenalkan, nama saya Rifki dari Teknik Pertambangan juga. Sebelumnya terima kasih Pak Emir telah memaparkan materi yang sangat menarik. Sebelumnya mungkin untuk materi hari ini saya masih cukup awam ya Prof mengenai apa yang dibahas. Jadi mungkin tadi kan sudah dibahas mengenai manfaat-manfaat apa yang didapat dari satelit dan jenis-jenisnya, ada yang GEO dan LEO, dan di akhir menjelaskan mengenai misi masa depan yang diharapkan bisa dilakukan Indonesia, yaitu mission to the moon ini. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah apa manfaat atau benefit yang bisa didapatkan oleh Indonesia dengan misinya ke bulan ini? Apakah
apakah ada manfaat dari segi teknologi informasi atau hanya berupa penelitian bagaimana kita mengetahui bulan itu seperti apa? Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Yang pertama adalah ini sebagai langkah awal penjelajahan interplanetary mission. Ya, jadi belum sampai ke planet lain, kita mulai dulu dari bulan yang paling dekat dengan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa saja misalnya ini tambang gitu ya. Kita coba gitu. Kita lihat apa yang mungkin ada seperti sekarang itu lagi tren itu yang lagi sangat berharga itu rare ya. Material rare earth ya, material. Jadi material yang jarang yang dipakai untuk chip. Dan lain-lain itu seperti itu. Jadi kita bisa saja nih menyangkut ini. Kita lihat material-material di bulan dan lain-lain, karena seperti NASA dan lain-lain itu banyak meneliti dan itu tidak dipublish ya, tidak dipublikasikan. Jadi material apa yang mereka temukan di sana? Ya itu. Terima kasih. Baik, Prof. Emir, terima kasih jawaban-jawabannya. Ini sebetulnya masih banyak, Prof, pertanyaan baik yang raise hand ataupun di room chat. Cuman kita dibatasi waktu karena ada kuliah lagi barangkali peserta yang lain. Nah, saya tidak bisa memberikan simpulan apa yang disampaikan Prof. Emir, tapi paling tidak ada satu poin yang saya ambil, bahwa satellite and spacecraft teknologi ini, apalagi tadi mission to the moon ya, yang pertama itu kita lagi berupaya untuk menunjukkan kita punya kedaulatan teknologi. Kemudian yang kedua adalah kita ingin menunjukkan melalui visi besar ini bahwa kita bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa lain. Itu saja barangkali dari saya. Sekali lagi terima kasih Prof. Emir atas pemikiran, ide, gagasan, dan pengalaman-pengalamannya. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat bagi para peserta Studium General, baik yang di Zoom maupun di YouTube. Demikian dari saya sebagai moderator, ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium General pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.